Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Fa ya masyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agamanya yang sempurna kepada umatnya. Mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib berwasiat kepada para jamaah agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, jam berganti jam, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tidak terasa kita sekarang berada di tahun Hijriah 1443. Waktu berjalan sangat cepat, umur kita menipis, ajal semakin mendekat. Kita tidak tahu kapan kita mengakhiri dunia yang fana ini, dan kita juga tidak tahu di mana kita mengakhiri hayat kita. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan awal tahun Hijriah di bulan haram dan mengakhirinya juga bulan haram. Tahun Hijriah dimulai dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulqa'dah. Dinamakan dengan bulan Muharram karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan peperangan dan konflik pada bulan mulia ini. Imam Fakhrudi Ar-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa segala perbuatan maksiat di bulan haram akan mendapatkan siksa yang lebih dahsyat. Begitu pula kebalikannya, berlaku ibadah kepada Allah akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara kisah-kisah yang dapat kita ambil pelajarannya yang terjadi pada bulan Muharram antara lain, yang pertama, kisah Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah di negeri Ninawa yang berada pada di Irak. Penduduk Ninawa saat itu masih menyembah berhala. Dengan penuh semangat, Nabi Yunus berdakwah kepada kaum tersebut. Beliau menunjukkan jalan kebaikan, memberitahu tentang adanya surga dan neraka, serta mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Segala upaya telah beliau lakukan, namun ternyata mereka masih tidak mau menyembah Allah. Hal ini membuat Nabi Yunus kesal dan putus asa, sehingga Nabi Yunus mengatakan bahwa azab akan turun di atas untuk mereka. Kemudian beliau meninggalkan kaum tersebut. Setelah beliau meninggalkan kaum tersebut, ternyata Allah memberikan hidayah untuk kaum tersebut.
untuk bertobat dan menyesali atas perbuatannya. Mereka memohon ampun dan merendahkan diri kepada Allah. Sementara itu, Nabi Yunus memutuskan untuk pergi dengan menaiki kapal. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk meninggalkan kaumnya. Di tengah perjalanan, kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus diterpa oleh angin badai. Air laut yang awalnya tenang menjadi bergelombang. Semua penumpang panik karena kapal goyang dan sewaktu-waktu bisa tenggelam karena kelebihan muatan. Kapten kapal tersebut memerintahkan anak buahnya untuk membuang barang bawaannya ke laut. Namun usaha ini belum maksimal. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa harus ada penumpang yang dilemparkan ke laut untuk menyelamatkan penumpang lainnya. Dilakukanlah pengundian untuk menentukan siapa yang harus dilempar. Pada undian pertama, Nabi Yunuslah yang terpilih. Begitu pula pada undian kedua dan ketiga. Nabi Yunus yakin itu merupakan kehendakan Allah. Dan beliau juga sadar bahwa kesalahan yang telah meninggalkan kaumnya di Ninawa. Nabi Yunus segera melompat ke laut. Dan tiba-tiba datang seekor ikan yang sangat besar yang kita kenal sebagai ikan nun. Dan akhirnya ikan tersebut menelan Nabi Yunus. Hal tersebut merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap berpalingnya beliau dari amanah yang harus beliau lakukan. Selanjutnya ada kisah yang dapat kita petik pelajarannya, yaitu kisah Nabi Ayub. Dikisahkan beliau adalah nabi yang memiliki kesabaran yang tinggi. Nabi Ayub adalah seorang yang diberikan banyak nikmat oleh Allah. Ia diberkahi 12 anak laki-laki. Selain itu, beliau diberi nikmat oleh Allah berupa harta yang melimpah, berbagai macam peternakan dan juga perkebunan, serta memiliki istri yang cantik, soleha, dan serta setia. Dengan semua nikmat yang diberikan, tidak membuat Nabi Ayub menjadi orang yang sombong, melainkan untuk berbagi, untuk membantu, untuk menolong orang lain. Setelah pernikahan yang berjalan selama 20 tahun, tidak ada cobaan dari Allah yang berat untuk Nabi Ayub sampai usia 50 tahun. Ketika usia 51 tahun, ujian pertama dari Allah Subhanahu wa taala muncul. Kulit Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang menyebabkan keluarnya nanah dari kulit kepala hingga kakinya, sehingga rambutnya Nabi Ayub rontok. Pada hari kedua, ketika sang istri sedang menghidangkan makanan untuk kedua belas anaknya, tiba-tiba atap rumah Nabi Ayub menimpa kedua belas anak tersebut, dan pada akhirnya semuanya meninggal dunia. Dan pada hari ketiga, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hama dan badai sehingga semua ternak mati seketika. Begitu pula kebunnya yang ikut hancur. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, orang-orang di sekitar Nabi Ayub tidak terkena dampak ini. Hanya dalam 3 hari, Nabi Ayub yang sebelumnya memiliki banyak kenikmatan, seketika kehidupannya berubah 180 derajat. Bahkan Nabi Ayub harus berpindah ke pinggiran negeri. Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah selama 18 tahun. Namun luar biasanya, selama itu juga Nabi Ayub
tidak pernah sekalipun mengeluh dan mengadu kepada Allah. Nah, dia terus bersyukur dan bersabar, tetapi tetap berikhtiar dengan cara berobat dan beribadah. Suatu hari, istri Nabi Ayub berkata kepada suaminya, "Wahai Nabiullah, sudah 18 tahun engkau tidak berdakwah. Bagaimana jika engkau memohon kepada Allah untuk disembuhkan, agar engkau bisa pergi berdakwah lagi?" Lalu Nabi Ayub menjawab, "Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat?" Istrinya menjawab, "Selama 20 tahun. Kemudian Nabi Ayub kembali bertanya, "Berapa lama kita sekarang diuji oleh Allah?" Istrinya kembali menjawab, "Selama 18 tahun. Lalu Nabi Ayub berkata, "Aku masih malu untuk meminta kepada Allah." Jawaban Nabi Ayub ini menunjukkan keimanan yang luar biasa. Selama 20 tahun Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Doa Nabi Ayub menunjukkan keikhlasan atas apa yang akan diberikan oleh Allah. Entah akan disembuhkan atau tidak, Nabi Ayub akan tetap menerimanya. Setelah melewati 20 tahun, di usia 71 tahun, dimunculkanlah oleh Allah di bawah tempat tidur Nabi Ayub berupa mata air. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ayub untuk menghentakkan tanah tersebut sehingga muncullah mata air. Lalu Allah menyuruh untuk mandi menggunakan air tersebut. Setelah mandi dengan air tersebut, Nabi Ayub merasa bahwa tubuhnya sembuh dan bahkan kondisinya lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Setelah mandi tersebut, esok Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ayub untuk keluar dari rumahnya agar masyarakat mengetahui bahwa Nabi Ayub telah sembuh. Besoknya masyarakat di seluruh negeri datang membawakan hadiah kepada Nabi Ayub. Saking banyaknya hadiah, kekayaan Nabi Ayub menjadi 2 kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya. Hal tersebut adalah bentuk anugerah yang diberikan oleh Allah untuk hamba yang taat. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, berikut ini amalan-amalan khusus yang untuk kita lakukan di bulan-bulan Muharram. Yang pertama, memperbanyak puasa sunnah mutlak. Puasa mutlak ialah puasa yang dilakukan untuk niat menambah pahala dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita boleh berpuasa di sebagian besar hari di sepanjang Muharram, baik di hari-hari awal maupun pertengahan maupun di hari-hari akhir. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalu syiyam ba'da syahri Ramadan syamu syahrillah Muharram." Puasa paling utama setelah bulan Muharram adalah puasa bulan Allah yang bernama Muharram. Yang kedua, memberi tambahan nafkah untuk anak dan istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wasa'a ala ahlihi yauma asyura awsa'allahu alaihi sanatahu kullaha." Barang siapa meluaskan nafkah untuk keluarganya pada hari Asyura, Allah akan meluaskan rizkinya sepanjang tahun. Yang ketiga, menghatamkan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Jemaah sholat Jumat rahimakumullah, semoga dengan mengoptimalkan bulan Muharram ini
dengan berbagai amal kebaikan, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengoptimalkan bulan-bulan berikutnya dengan berbagai amal kebaikan yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafai wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah azima li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Fa ya masyarul muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bi adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azima yadhkurkum waskuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.